Halo sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini kita akan mengenal tentang tes ANA. Tes ANA ini merupakan suatu pemeriksaan pembantu untuk diagnosis penyakit autoimun. Nah, banyak yang melakukan pemeriksaan tes ANA tanpa petunjuk dokter dan kemudian menjadi panik setelah mendapatkan hasil yang positif. Nah, kita akan belajar sebenarnya apa manfaat daripada tes ANA. Nah, sebelum kita masuk mengenal tentang tes ANA, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan antibodi. Jadi, tubuh kita memiliki suatu sistem imun yang membuat protein yang disebut antibodi. Nah, antibodi ini dibuat oleh sel B. Tugas antibodi adalah untuk mengenali dan melawan infeksi yang masuk ke tubuh kita. Jadi, jika antibodi mengenali suatu protein asing dari kuman, maka antibodi akan mengerahkan sel-sel dan protein tubuh kita untuk melawan kuman itu. Nah, proses ini yang kita sebut dengan inflamasi. Kadang-kadang antibodi ini membuat suatu kesalahan. Antibodi akan mengenali protein tubuh kita yang normal sebagai benda asing yang berbahaya. Nah, antibodi yang salah ini disebut sebagai autoantibodi. Autoantibodi menyebabkan inflamasi dan menyerang tubuh yang sehat. Nah, autoantibodi yang menyerang protein normal pada inti sel kita, itulah yang disebut dengan antinuklear antibody atau ANA. Nah, teman-teman, ANA ini merupakan suatu antibodi terhadap inti sel nukleus kita. Jadi, kita mengenal ANA sebagai suatu metode pemeriksaan laboratorium yang biasa digunakan untuk membantu diagnosis penyakit autoimun. Tapi yang perlu diingat, pemeriksaan ini bukan untuk medical check-up rutin. Dan pemeriksaan ini harus diminta oleh dokter jika memang ada suatu kecurigaan Anda menyandang autoimun. Nah, bagaimana pemeriksaan ANA? Pemeriksaan ANA dilakukan dengan mengambil sampel darah Anda. Jadi ada beberapa macam metode pemeriksaan ANA seperti fluorescent antinuklear antibody. Nah, hasil pemeriksaan ANA dilaporkan dalam bentuk titer atau angka dan pattern atau pola. Nah, interpretasi dari hasil ANA ini cukup rumit dan membutuhkan suatu keahlian khusus di mana dokter harus menghubungkan dengan keluhan-keluhan dan gejala-gejala yang didapatkan pada tubuh Anda. Nah, tes ANA bisa positif pada banyak kondisi-kondisi. Nah, ini adalah beberapa jenis penyakit-penyakit di mana tes ANA bisa positif. Misalnya lupus yang dipicu oleh obat, mixed connective tissue disease, scleroderma, Sjogren, artritis rheumatoid, gangguan tiroid autoimun, bahkan pada keganasan seperti limfoma dan infeksi kronis misalnya TBC, tes ANA bisa positif. Jadi tes ANA ini tidak hanya positif pada penyakit autoimun. Nah, ini adalah beberapa fakta tentang tes ANA. Bahwa ternyata memang lebih dari 90% penyandang lupus akan memiliki ANA yang positif. Nah, memang karena ANA yang negatif ini sangat jarang terdapat pada lupus, sehingga dikatakan bahwa kalau ANA negatif, kita sudah bisa membantu untuk menyingkirkan diagnosis lupus. Nah, meskipun memang ANA positif ini selebih dari 90% pasien lupus akan ANA positif, tapi jangan dibalik, tidak semua ANA positif itu adalah lupus. Ternyata hanya sekitar 11 sampai dengan 13% orang dengan ANA positif lupus. Jadi sebagian di antaranya orang normal ataupun memang menyandang penyakit autoimun yang lain. Jadi tidak selalu bahwa ANA positif pasti lupus. Nah, ANA positif juga kita harus ketahui bisa ditemukan pada kurang lebih 15% orang normal. Jadi seorang bisa memiliki ANA positif dan memang tidak menyandang penyakit apapun juga, atau orang tersebut normal. Nah, ternyata pada usia yang lebih tua di atas 65 tahun, orang banyak mengalami ANA yang positif meskipun sebenarnya tidak sakit.
Jadi kita harus berhati-hati menginterpretasikan hasil ANA positif pada orang yang sudah tua. Dan ANA juga bisa positif pada penggunaan obat tertentu, pada penyakit kanker, dan bisa positif sementara pada sesudah infeksi virus, dan sesudah infeksinya teratasi bisa menjadi negatif kembali. Jadi perlu kita ingat bersama-sama bahwa tidak semua ANA positif sakit autoimun. Orang bisa normal dan ANA-nya positif kalau tidak ada gejala yang sesuai. Nah, teman-teman, ANA positif sekali lagi tanpa gejala klinis yang sesuai berarti Anda tidak sakit. Nah, tentunya antara hasil ANA positif ini dan gejala klinis yang sesuai membutuhkan evaluasi seorang dokter ahli, dalam hal ini adalah rheumatologis atau spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Jadi, jika didapatkan hasil ANA positif dan memang rheumatologis mencurigai ada suatu penyakit autoimun, Anda akan diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan ANA profil. Nah, ANA profil ini merupakan pemeriksaan untuk mengetahui adanya autoantibody terhadap antigen-antigen. Misalnya NRNP, SSA, SSB, SCL, anti-Jo, anti-dsDNA, anti-histon, dan masih banyak lagi autoantibody yang lain. Nah, ingat bahwa profil ANA ini hanya diminta apabila memang kita memiliki suatu kecurigaan klinis ke arah penyakit autoimun. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah suatu bagan bagaimana kita bisa menggunakan tes ANA ini. Jadi mungkin ini memang ada suatu bagan yang kurang jelas karena tulisannya kecil, tapi yang pasti yang bisa kita lihat di sini bahwa apabila kita melakukan tes ANA, kita biasanya sudah punya suatu kecurigaan terhadap suatu kondisi tertentu atau suatu kondisi autoimun tertentu. Jadi kalau tidak ada suatu kecurigaan klinis tertentu, kita tidak perlu melakukan tes ANA. Nah, kemudian kita baru melihat di sini, apabila tes ANA-nya negatif, kita tidak perlu melanjutkan ke pemeriksaan yang lebih lanjut. Namun kalau tes ANA-nya positif, kita nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kecurigaan kita. Misalnya kalau kita mencurigai bahwa mengenai lupus, yang terkena adalah lupus, gejala klinisnya cocok dengan lupus, mungkin akan diminta untuk melakukan tes anti-dsDNA, yaitu suatu autoantibody yang lebih spesifik lagi. Teman-teman mungkin sering melihat hasil pemeriksaan profil ANA. Di sini saya lampirkan beberapa autoantibody yang spesifik di sini dan hubungannya dengan kondisi-kondisi penyakit-penyakit tertentu seperti anti-dsDNA ini dan anti-SMID ini banyak berkaitan dengan lupus, atau anti-Ro, anti-SSA berkaitan dengan Sjogren syndrome. Akan tetapi kalau memang misalnya teman-teman sekalian pada tes ANA menemukan hasilnya memiliki anti-Ro dan anti-SSA yang positif contohnya, tapi teman-teman tidak ada gejala klinis sama sekali yang sesuai dengan Sjogren syndrome, ini pun kita tidak bisa katakan bahwa teman-teman menyandang Sjogren syndrome. Jadi pada intinya autoantibody ini harus disertai dengan suatu gejala yang cocok, baru kita bisa mengatakan bahwa teman-teman menyandang penyakit autoimun. Nah, memang tidak mudah bukan untuk menegakkan suatu diagnosis penyakit autoimun. Jadi seorang dokter harus melakukan pemeriksaan, kemudian wawancara, pemeriksaan fisik, dan menyesuaikan antara gejala klinis teman-teman dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, ada yang bertanya mungkin apakah tes ANA ini dan ANA profil perlu diperiksakan secara berulang? Apabila diagnosisnya sudah tegak, tes ANA dan profil ANA tidak perlu diperiksa berulang-ulang. Karena tes ANA ini tidak menunjukkan berat ringannya penyakit dan tidak digunakan untuk menentukan keberhasilan pengobatan. Yang bisa digunakan untuk menentukan keberhasilan pengobatan sebagai contoh salah satunya adalah titer anti-dsDNA yang dilaporkan dalam bentuk angka. Pada lupus ini bisa diperiksakan secara berkala karena menunjukkan aktivitas penyakit. Maksudnya kalau lupusnya lagi kumat biasanya anti-dsDNA-nya sangat tinggi, dan kalau lupusnya mulai membaik dalam pengobatan anti-dsDNA-nya akan turun. Nah, kapan tes ANA dan ANA profile perlu diulang? Jika diagnosis penyakit autoimun belum tegak, belum dapat ditegakkan pada pemeriksaan terdahulu, dan
Artinya memang terdapat suatu hasil yang negatif, tetapi dalam pemantauan terdapat gejala yang mencurigakan ke arah suatu penyakit autoimun. Nah, dalam kondisi ini kita bisa melakukan tes ANA dan ANA profile, kita ulang dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan pemantauan dokter. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, apabila kita menemukan hasil ANA yang positif, yang pertama jangan panik. Konsultasikan hasilnya ke dokter ahli, misalnya ke reumatologis, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi terdekat untuk kepastian diagnosis. Reumatologis akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik lengkap untuk menilai apakah Anda memiliki gejala penyakit autoimun atau tidak. Jika tidak terdapat gejala yang sesuai, akan disimpulkan Anda tidak menyandang autoimun. Apabila gejala-gejalanya masih agak meragukan atau belum bisa ditegakkan diagnosis pasti, dokter bisa meminta Anda untuk memeriksakan diri secara berkala untuk pemantauan. Jadi teman-teman, sebaiknya pemeriksaan tes ANA tidak dilakukan untuk medical check-up rutin tanpa anjuran dari dokter. Demikian penjelasan saya, semoga penjelasan hari ini bermanfaat sehingga Anda tidak panik apabila menemukan hasil tes ANA yang positif. Salam sehat, sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info.